Ada penumpang lain, Mas Ede? Enggak, itu aja. Saya Silvi Mutiara, saya dari Surabaya. Saya datang ke sini di Kepulauan Seribu dan sekarang ada di Pulau Kelor. Dan saya saat ini tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Bapak arkeolog yang sudah sangat ngetop dan saya sangat kagum dengan beliau. Beliau adalah Pak Chandrian Atahyat. Selamat pagi, selamat ketemu lagi di pulau yang bersejarah ini. Nah, ini kalau lihat karakteristik ini kan kita lagi di benteng Martello yang di Pulau Kelor ya Pak ya? Ya, ini Pulau Kelor. Karakteristiknya semua benteng itu apakah seperti ini atau berbeda menurut daerahnya? Ya, ini kategorinya bukan benteng kalau ini ya. Oh, ini bukan benteng ya benteng. Pak? Ini kan semacam menara pengawas. Oh, oke. Menara pengawas untuk mengintai sebuah objek yang di tengahnya ada perairan untuk angkatan laut. Jadi di sini buat pemantaunya. Dan ini semua itu sama. Di seluruh dia sama. Oh. Ini kan asalnya dari... Ini ada kembarannya di negara mana Pak ya? Katanya ada kembarannya. Di Belanda ada, di Inggris ada, di Italia ada. Tapi ini aslinya adalah di Korsika, itu daerah Italia itu. Oh, iya. Oke. Itu kan dikuasai oleh Perancis. Oh, iya. Tapi ketika di Korsika diserang oleh Inggris mati-matian, itu tempatnya sangat ampuh, walaupun semua kalah. Akhirnya ini ditiru oleh negara-negara lain. Sampai Belanda niru, bikin di sini, bikin di negaranya. Iya. Dan di Korsika itu kebetulan nama daerah Martella Point. Akhirnya semua jadi Martello. Akhirnya ini saya beri nama juga Martello. Nah, ini ternyata ini ulahnya Pak Chan. Saya baru tahu nih, waduh. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun 90. Oh, tahun 90 saya masih kuliah itu saya Pak. pulang dari Belanda. Oke, kita kasih nama sesuai dengan Martello-nya di Italia. Nah ya pemirsa, ternyata ini ulahnya Pak Chan nih yang ngasih nama Martello nih. Ya mudah-mudahan sih bisa diterima, tapi kalau memang ini harus direvisi lebih baik jangan ya. Jangan Pak, jangan. Udah ini. Jadi balik kemarin, ini memang bundar semua. Ini di Indonesia. Wah, ada kucing. Di Indonesia tuh ada tempat lain. Satunya adalah di Nusa Kambangan. Oh, apakah sebesar ini Pak? Sama. Cuma mungkin ininya tempat tabung airnya dia masih utuh. Oh, jadi ini tabung air ya Pak ya? Kemungkinan tabung air yang nanti dia akan mengalirkan air dari atas, dan airnya ini kan ini kolam ini baknya nih. Ini melingkar. Oh, jadi ini melingkar Pak ya? Jadi kalau saya bersih di sini, ini udah saya masuk kecemplung air. Ya, karena ini udah masuk. Jadi air hujan ditampung di sini. Sampai kedalaman berapa meter ini Pak? Bisa masuk lagi sampai 1 meter masih bisa. Terus dulu ngambilnya pakai apa nih Pak? Ya nanti pakai ember atau pakai apa gitu ya. Tapi biasanya nih dia akan naik lagi. Di sini ada pintu-pintu lagi buat nimba. Oh, oke. Tapi air itu dipakai buat mandi? Bukan, masak ya. Buat masak. Kalau mandi tetap di laut. Oh, mandi tetap di laut ya. Jadi bule-bule itu ntar jadi hitam. Oh, jadi semuanya yang di kota-kota lain juga seperti ini Pak? Prinsipnya sama, cuma bentuknya aja beda. Jadi prinsipnya tetap ada tandon airnya itu. Dan bulatnya itu selalu ada lubang-lubang. Ya. Tapi ini sebenarnya nanti suasananya gelap. Jadi itu berarti tertutup dong Pak? Tertutup, ini nanti ada pintu-pintu, jendela-jendela yang keluar menutup. Atap juga tertutup? Oh, tapi nanti atap itu dimiringkan, nanti ada penampungan air yang lewat.
kemungkinan di sini masuk. Saya nggak tahu apakah pas di sini atau ini lebih tinggi lagi. Ini tahun berapa ya Pak ya? Ini tahun 1850. 1850. Tapi ini nggak dipakai. Oh, ini nggak dipakai? Enggak. Oh, gitu. Karena pangkalan angkatan lautnya keburu pindah ke Surabaya. Nah, iya. jadi nanti kalau saya ke Surabaya tolong jelaskan. Oh, oke. Pak, pertanyaannya adalah, the question is, kenapa kok pindah ke Surabaya? Nah, ini yang menarik sekali. Kemungkinan kan Surabaya itu akan dipilih lagi menjadi sebuah kota yang di dalam perencanaan pertahanan itu dia berada di tengah. Bisa ke Indonesia Barat, ke Indonesia Timur. Oh, oke. Jadi porosnya. Porosnya. Oh, ya, jadi disitulah ditempatkan. Jadi itu adalah perhitungan strategi pertahanan. Oh, gitu. Ya, mungkin nanti kalau ada lebih dekat lagi, barangkali bisa pindah kemana lagi. Nah, Pak, ini Pak, saya penasaran ini. Apakah ini tempat ini Pak, meriam kah yang lubang-lubang ini Pak? Ini sebenarnya bukan meriam, itu dia tetap lubang intai ya. Lubang intai. Lubang intai sekaligus jika dia nanti si penjaganya kan persenjatai dengan senjata-senjata untuk. Oh, meriamnya nggak di sini. Meriamnya di atas. Meriamnya di atas. Terus itu Pak, mana ya tadi? Itu Pak, itu apa ya Pak ya? Ada besi 2 itu apa ya Pak? Ya, ini satu ya. Kebetulan ini pas ini pintu keluar. Nanti di sana ada pintu keluar lagi. Oh, ini memang dari awal memang sudah pintu ya pintu. Pak? Nanti lapisan kedua ada pintu lagi ke sana. Lapisan ke sana udah laut. Jadi lautnya itu sudah dekat sekali. Jadi ini kemungkinan yang bisa diketahui adalah buat ngangkut barang-barang berat. Kren gitu ya Pak ya? Semacam kren itu. Semacam kren gitu. Tapi ada juga yang bilang itu sebagai penarik tertentu ya. Jadi ini masih banyak pendapat ya. Memang data yang saya peroleh itu nggak menjelaskan tentang seperti itu. Oh iya, terus sama ini Pak. Tadi saya lihat di sini loh Pak, ada tangga. Berarti ini apakah ada lantai 2? Ini di daerah sini ini ada tangga. Lantai 2-nya tuh ada. Nah ini Pak, ini ada tangga, tapi udah rusak ya, jadi nggak berani naik. Ini naik terus, ya dia melingkar gitu. Nah, terus sampai ke atas, minimal di lantai 2. Dia bisa naik lagi ke lantai paling atas lagi. Rooftopnya gitu ya? Rooftopnya. Nah ini bisa lihat lagi kemarin. Nah ini kan naik terus, nih naik lagi. Oh iya, itu ada tangga lagi ternyata ya. Oh iya, itu tangga. Tapi tangga ini nggak berhubungan. Jadi tangga yang dari sini hanya sampai di sini aja. Ini kan lantai. Oh iya. Nanti masuk lantai ada tangga lagi ke sana itu. Ya, ke atas. Sampai ke atas itu. Oh iya. Dan tangga sampai ke atas lagi, nanti ada tangga itu sebagai penahan tangganya. Oh iya. Nah itu memang kayak railing itu Pak, ada bata yang gini tuh memang itu dia mengarah ke sana. Oh iya. Jadi nanti situ ada lubang. Lubang itu juga ada tutupnya, buka tutup. Oh gitu. Fungsinya? Supaya nanti dia nggak kehujanan. Oh, oke. Iya, jadi naik ke atas lagi. Di atas itu lebar, di situ juga ada beberapa rem yang ditempatkan untuk jaga-jaga apabila terjadi konflik. Berarti ini yang membangun adalah VOC? Bukan VOC. Ini udah Hindia Belanda. Iya, udah Hindia Belanda. Udah zaman kapal-kapal uap dan seperti itu. Udah ada kapal perang. Terus pada zaman Jepang jadi apa ini Pak? Nggak dipakai. Oh udah ini ya. Itu berapa tahun 1850 begitu juga ya nggak dipakai sekali, udah langsung dipindahkan ke Surabaya itu. Akhirnya ini jadi gudang. Nah buktinya jadi gudang ini kan takut kan tempatnya mangap begini nih, terbuka ya, akhirnya ini ditutup semua ini. Oh itu ya Pak. Kan takut ada kemalingan. Oh, jadi iya. Belanda juga takut kemalingan sama bajak laut perompak. Iya. Pirates. Begitu. Nanti kita boleh lihat benteng satunya lagi ya Pak ya? Boleh, kita kemanapun boleh. Yang penting
ada waktu. Ya. Kedua, kapalnya siap dengan bahan bakar. Ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti kita akan bergeser ke benteng satunya lagi ya. Yuk, ikut yuk.